Pada orang zalim, Allah juga berfirman, walau tara idz zalimuna, wahai Muhammad, jika engkau melihat ketika orang-orang zalim itu akan ditarik ruhnya, basitu aidiyahum, para malaikat itu membentangkan tangannya, membentangkan tangan untuk memukul-mukul, macam orang mukul gendang, macam orang memukul tabuh. Seberapa kuat dia mukul, seperti itulah diperintahkan ruh itu keluar. Tapi apa yang terjadi? Ruh itu enggan untuk keluar. Karena dalam hadis diceritakan, in kana min ahlin nar fayara maq'adahu min ahlin nar. Kalau orang yang akan meninggal itu dari kalangan orang yang ingkar, orang yang penuh maksiat, dipanjat dahulu. Ini tempat kembalimu. Maka matanya itu terbuka, takut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir di masjid dalam rangka mengerjakan fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah hingga akhir hayat kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, pengajian kita adalah tentang perjalanan sesudah kehidupan di dunia ini. Ada satu pembahasan tentang perjalanan manusia, yaitu proses sakaratul maut. Sering kita perhatikan atau dapat cerita, dapat kabar orang yang akan sakaratul maut, banyak hal yang aneh, banyak hal yang ganjil yang kita lihat. Ada orang sebelum nyawa dicabut, pandangan matanya itu sayu, enak ditengok. Dan orang yang melihat dan duduk di sampingnya pun tak takut. Tapi ada pula orang yang ketika sakaratul maut, pandangannya tajam, matanya terbelalak, bahkan ada yang menjerit-jerit. Tentu kita bertanya, sebenarnya apa yang mereka lihat ketika itu, sehingga ada orang yang matanya sayu, matanya enak ditengok, dan ada orang yang kita takut melihatnya. Dalam pembahasan kita, Allah Subhanahu wa taala ceritakan ada beberapa macam, beberapa model orang yang akan nyawanya dicabut, yang disebut dengan sakaratul maut. Yaitu Allah bercerita tentang, ya, di dalam surat Qaf ayat 19, 20, 21 dan 22. Ayat ini menceritakan proses sakratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza
fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Wajaat, dan telah datang sakratul maut bil haq, dengan benar. Zalika, itulah ma kunta minhu tahid, yang banyak manusia takut dan lari daripadanya. Wa nufikha fis-sur, pada datangnya tiupan sangkakala. Zalika yaumul wa'id, maka pada hari itulah datangnya janji Allah, hari kebangkitan. Wajaat kullu nafsin ma'aha, setiap orang, setiap jiwa akan ada saik yang menggiring, pemandu. Dibawa kemana kita saat itu? Dibawa ke pengadilan akhirat. Saik namanya, Pak. Kenapa dipandu orang ini? Karena orang tak mau diadili saat itu. Kenapa mereka tak mau? Karena mereka sudah lihat akhir dari pengadilan tersebut. Diceritakan oleh Allah dalam surah lain, muhtiina ila da', mereka itu dipanggil oleh malaikat, wahai manusia, kemari kalian, wahai manusia, maju ke sini. Tapi mereka enggan. Yang enggan itu adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh malaikat, tak mau datang, akhirnya digiringlah mereka ini. Namanya saik. Satu saik, satu yang menggiring, yang satu lagi namanya wasyahid, sebagai saksi. Jadi nanti Bapak Ibu, setiap manusia ada satu yang menggiring, yang menjadi pemandu untuk datang ke pengadilan Allah saat itu, dan ada satu lagi yang menjadi saksi. Menjadi saksi atas apa? Atas perbuatan manusia selama hidup di dunia. Nah, kira-kira saat itu bagaimana keadaan kita? Orang-orang yang beriman, mereka akan bergembira karena apa yang dijanjikan oleh Allah ke atas mereka, mereka peroleh saat itu. Tetapi orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka takut. Karena di dunia ngambil hak orang, di dunia menzolimi orang, menjahili orang, menyakiti orang. Lalu mereka takut nanti ketika itu. Selanjutnya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh kamu akan lalai dengan hal ini. Hal ini kembalinya kepada sakratul maut tadi. Kamu akan lalai, akan lupa dengan sakratul maut. Fakashafna anka ghita'aka, kami buka. Kasyafa itu artinya membuka hijab. Yang awalnya tertutup, dia terbuka. Ada botol, kalau masih tertutup botol itu tak akan tumpah airnya. Nah, tutupnya itu namanya ghita'. Fakashafna anka ghita'aka, maka pada hari itu seluruh pandanganmu akan terbuka. Fabasarukal yawma hadid, maka pandanganmu, matamu menjadi tajam. Ya Rasulullah, suami kami itu ketika sakratul maut aneh-aneh yang diucapkannya. Nah, dibacalah oleh Rasulullah ayat ini. Fakashafna anka ghita'aka. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ketika orang akan sakratul maut, prosesnya itu mulai dari kaki. Kaki mulai mati. Di kaki itu tak ada lagi tanda-tanda hidup. Lalu kemudian kaki mulai dingin, naik ke lutut. Ini proses yang umum. Yang sakit, lalu kemudian terbaring. Nah, begitu prosesnya. Kakinya mulai dingin, lalu kemudian nyawa itu naik ke lutut, naik ke perut, sampai di dada, dia akan sesak. Lalu kemudian naiklah ruh itu ke tenggorokan. Ya, di sini namanya gharghar. Makanya sebagian orang ada tanda di sini itu berbunyi dia ghar ghar. Ada yang tandanya itu kasar, ada yang halus. Bahkan ada orang yang tak nampak tanda sama sekali. Pak Ustadz, kata jemaah, suami saya itu meninggal Ustadz macam orang tidur saja.
Tak ada sedikit pun kesulitan. Macam apa orang mau tidur, seperti itulah dia melepas ruhnya itu. Tapi ada orang cerita ke saya, Ustaz, ini saya pernah melihat orang sebelum meninggal susah sekali. Bapak Ibu, tahukah kita kenapa ada orang yang susah dengan keluar ruhnya itu, ada orang yang mudah? Ada yang tahu jawabannya? Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir itu diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 95. Apa kata Allah? Walau taro idh yatawaffal ladzina kafaru. Wahai Muhammad, jika engkau melihat bagaimana orang-orang kafir itu akan meninggal, al malaikatu yadribuna wujuhahum, malaikat itu memukul-mukul jasad orang tersebut, wujuhahum wa adbarahum, dari muka, dari belakang. Jadi ibarat kayu atau ibarat botol sesuatu dipukul. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, kata malaikat, wahai jiwa yang kotor, ukhruji, keluar kalian. Tak mau Pak, karena sudah dipanjar oleh Allah. Ketika sakratul maut itu ditampakkan tempat kembalinya di alam barzah. Pukul-pukul lah. Ada orang sekaratnya 10 tahun Pak. Perdana Menteri Israel, siapa namanya? Ariel Sharon. Cari beritanya. Mautnya 10 tahun, terbaring, tak bisa ruh itu, tak mau ruh itu keluar. Dipanjar dulu siksaan oleh Allah sebelum mendapat siksaan yang sesungguhnya. Maka kalau kita merujuk kepada hadis Nabi yang diucapkan oleh malaikat ketika itu kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang ingkar, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, ukhruji, keluar kalian, ila ghadabillah, menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang muzalim, Allah juga berfirman, walau tara idz zalimuna, wahai Muhammad, jika engkau melihat ketika orang-orang zalim itu akan ditarik ruhnya, basitu aidiyahum, para malaikat itu membentangkan tangannya, membentangkan tangan untuk memukul-mukul, macam orang mukul gendang, macam orang memukul tabuh. Seberapa kuat dia mukul, seperti itulah diperintahkan ruh itu keluar. Tapi apa yang terjadi? Ruh itu enggan untuk keluar. Karena dalam hadis diceritakan, in kana min ahlin nar fayara maq'adahu min ahlin nar. Kalau orang yang akan meninggal itu dari kalangan orang yang ingkar, orang yang penuh maksiat, dipanjar dahulu. Ini tempat kembalimu. Maka matanya itu terbuka, takut. Kalau kita ada orang datang kepada kita membawakan berita gembira, kamu nanti kalau berangkat umroh, kalau berangkat jalan-jalan, nanti tempatmu di sini, tempatmu di sini, tempatmu di sini, tempat yang bagus-bagus ditampakkan. Nanti kamu dibawa ke Bukit Uhud, nanti kamu dibawa ke kebun kurma, nanti ziarah. Kira-kira raut wajah kita seperti apa? Pasti senang, senyum kita. Maka itulah kata malaikat kepada orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila rahmatillah, keluarlah kau wahai jiwa yang tenang untuk mendapatkan rahmat Allah. Dipanjarlah, in kana min ahli jannah fayara maq'adahu min ahli jannah. Kalau orang yang akan berangkat itu dari kalangan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beramal, maka disambut oleh malaikat, marhaban bikum, selamat datang wahai ruh yang suci. Makanya kalau kita perhatikan, terkadang saya ada teman bekerja di rumah sakit di Pekanbaru ini, dia itu dikhususkan oleh rumah sakit untuk melihat orang yang sakratul maut.
Karena rumah sakit sekarang ada tim spiritualnya, Pak. Ada bagian itu. Saya tanya, macam mana antum melihat orang sakratul maut? Macam-macam, Ustaz. Ada yang tenang, macam tak bergerak saja. Tapi Ustaz, ada yang lain, takut kita menyaksikannya. Keluarganya pun takut. Kenapa bisa demikian, Ustaz? Bacakanlah ayat ini, fakashafna anka ghita'aka. Kami bukakan, kami singkapkan semua yang tertutup selama ini. Apa yang tertutup selama ini? Saat sakratul maut kita tak melihat malaikat, Pak. Ketika sakratul maut kita melihat malaikat. Saat sekarang ini kita nak nampak malaikat terhijab. Ada lihat malaikat di sini. Jin ada yang lihat? Jin tak ada yang lihat. Kalau John ada. Karena John orang, kalau jin tak nampak. Kecuali sebalik tiang ni, ada yang balik tiang, tak kelihatan. Tertutup, Pak. Maka ini kata Allah, fakashafna anka ghita'aka, kami singkapkan, kami bukakan. Nampaklah oleh orang ketika itu, oh inilah tempat kembali kami, inilah tempat kembali kami. Dipanggil orang itu oleh Allah, ya aituhan nafsul mutmainnah irji'i, wahai jiwa yang tenang, pulang kalian. Disuruh pulang kita. Setiap kita pasti akan pulang. Tapi pulang kita ini termasuk pulang yang bahagia atau pulang yang sengsara? Berapa tahun merantau ke Pekanbaru sejak tamat SMA? Apa yang sudah didapat? Alhamdulillah, dapat mobil, dapat rumah, dapat ini. Saatnya saya pulang kampung. Senang hati. Sampai di kampung, kata orang kampung, kamu beruntung ya. Merantau kamu, dapat kamu kenikmatan dunia, dapat kamu kesenangan hidup di hari tuamu. Tapi rupanya tak semua orang merantau itu berhasil, Pak. Balik kampung tak bawa apa-apa. Baju pun cuma sehelai yang dipakai. Kata orang kampung, buat apa kamu merantau jauh-jauh? Kami di kampung aja, hidup kami. Jadi tak semua orang nanti pulang kampung halamannya itu membawa bekal yang cukup. Saat bertemu dengan orang kampungnya, mulai dia sedih karena tidak mendapat sambutan dari mereka. Kita manusia di dunia ini merantau. Ada orang tak sempat merantau, baru bayi sudah meninggal. Nanti jadi manusia utuh juga di akhirat sana. Maka mereka akan berkata, wahai manusia yang diberi umur panjang oleh Allah, untuk apa kalian lama-lama di dunia? Kasih umur 60 sama aja, kasih umur 70 lebih ingkar pada kami. Begitu memahami. Maka dipanggil, ya ayyuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Senanglah ruh itu. Orang-orang yang jahat tadi, orang-orang ingkar tadi, dipukul-pukul oleh malaikat. Wahai jiwa yang kotor, kenapa tak solat? Kenapa tak bayar zakat? Kenapa ambil hak orang lain? Tengok mana. Maka pandanganmu pada hari itu, fabasarukal yauma hadid, maka pandangmu tajam. Macam mana orang pandang tajam? Menatap satu arah, tajam pandangan. Itulah yang dilihat oleh orang-orang yang akan sakratul maut. Semua mengalami proses itu. Ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang singkat saja. Tak mau Allah berlama-lama. Bahkan orang yang alim itu, Bapak Ibu, tahu dia kapan dia meninggal. Orang alim tahu dia kapan dia meninggal. Bisakah manusia seperti itu? Bisa, dibisikkan oleh mendapat pengetahuan, mendapat ilham. Imam Al-Ghazali tahu kapan meninggal. Ada seorang Habib di Indonesia ini tahu dia kapan meninggal. Itu banyak kasusnya. Itu orang-orang yang sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita diberikan kemampuan seperti itu, beruntung. Tapi Allah uji kita sehingga kita tak mampu lihat. Jadi dibukakan oleh Allah SWT sesuatu yang tertutup selama ini. Ayat ini dibaca oleh Nabi ketika istri seorang sahabat yang bernama Sya'ban tak datang ke masjid di waktu salat subuh. Ada sahabat namanya Sya'ban,
kebiasaan Sya'ban ini datang ke masjid, ambil sof paling kiri sebelah depan. Itu kebiasaan dia. Masuk masjid, sof paling kiri, ambil masjid, masuk masjid, ambil sof paling kiri. Setiap begitu, setiap hari begitu, setiap saat begitu. Pada suatu ketika solat subuh, Sya'ban ini tak nampak oleh Nabi. Lalu kemudian bertanyalah, ya wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang melihat Sya'ban? Kata sahabatnya, ya Rasulullah, kami tak melihat. Bagaimana, kita lanjut salat subuh atau kita tunggu sebentar? Kita tunggu dulu ya Rasulullah, ditunggulah. Setelah tunggu sekian lama, tak muncul juga Sya'ban ini. Ya wahai sahabatku, apakah kita tunggu lagi? Kata dia, ya kita tunggu lagi. Setelah sekian lama ditunggu, rupanya Sya'ban juga belum muncul. Khawatir salat subuh masuk, habis, maka mereka pun langsung solat subuh. Setelah selesai solat, rupanya Sya'ban juga belum muncul, Pak. Bertanya dia kepada sahabatnya, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang tahu rumah Sya'ban? Angkat tangan satu orang, ya Rasulullah, saya tahu rumah Sya'ban. Di mana rumahnya? Mari saya tunjukkan. Rupanya rumah Sya'ban ini jarak dari rumah dia ke masjid Rasul tersebut 2 jam perjalanan. Jauh, Pak. Lalu kemudian mari kita berjalan. Saya sampai di rumah Sya'ban, lebih kurang 2 jam perjalanan. Diketok pintu dan mereka pun masuk. Dan bertanyalah Rasulullah kepada istri Sya'ban, wahai istri Sya'ban, di mana suamimu Sya'ban? Kata Sayyidah ini, ya Rasulullah, suamiku baru saja meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ya Rasulullah, ada hal yang aneh yang saya lihat, yang saya saksikan sebelum suami saya itu pergi. Apa itu? Ada 3 ucapannya ya Rasulullah. Yang pertama ucapannya, kenapa tidak lebih jauh? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Hanyalah 3 inilah ya Rasulullah yang diulang-ulang oleh Sya'ban. Saya tak mengerti ya Rasulullah, apa yang dia lihat ketika itu sehingga dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Dibacalah ayat ini, fakashafna anka ghita'aka. Ketika orang sakratul maut, ditampilkan amalan-amalan perbuatan yang ia lakukan selama ini. Bisa jadi Bapak Ibu, ada Sharon itu ditampakkan oleh Allah bagaimana dia melakukan kezaliman. Makanya begitu susah, takut dia. Diterangkan oleh Rasulullah. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh ucapan Sya'ban ini? Karena Allah diperlihatkan perjalanan rumah masjid, rumah masjid yang terus ia lakukan. Ditampakkan rupanya oleh Allah, Pak. Kalau kita kira-kira amalan apa yang tampakkan oleh Allah? Wallahu a'lam bishawab. Tentu kita ingin yang baik-baik. Kalau kita sentiasa membaca Al-Quran, berzikir, bisa jadi halaman-halaman Al-Quran itu terbayang-bayang oleh kita, Pak. Tapi kalau tak pernah baca Quran, macam mana? Apa yang terbayang? Bisa jadi sinetron, ganteng-ganteng serigala, gantengan serigala. Karena bersambung filmnya Ustaz, Cinta Fitri 7 tahun tak bisa lepas, menjadi pikiran dia. Karena apa yang kita lakukan sehari-hari mempengaruhi kejiwaan kita, Pak. Kami dulu di pesantren menghafal Quran pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam. Ngigaunya baca Quran. Nah itu terus. Tapi kalau kebiasaannya menzolimi orang, bisa dia ngigaunya begitu juga. Kalau ngigaunya nanti batu aki kan lucu. Ada orang sebelum meninggal itu ceritakan oleh Imam Al-Qurtubi, kita dia duit pikirannya. Karena hari-harinya hitung. Terbawa mimpi kita, Pak. Istri saya bilang, tadi malam mimpi, kata dia. Apa mimpinya? Jangan.
Itu kata istri saya. Kenapa bilang begitu? Karena hari-hari sering melarang anak. Katanya jangan terbawa ke dalam mimpi. Tapi kalau pikirannya duit aja, saya pusing kepala kan. Allahu Akbar. Mempengaruhi jiwa, terbawa ke alam mimpi. Alam dunia kita ini terbawa ke mimpi. Zikir, bizikirnya terbawa ke mimpi juga. Itulah yang diperlihatkan oleh Allah. Karena tidur itu disebut mati kecil. Kalau mati semua itu disebut mati besar. Tidur kita nanti disebut mati kecil. Bangun dari tidur, kita pun berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Jadi tidur itu mati kecil. Maka dia sampai di masjid ini mati kecil juga. Di rumah mati kecil, di masjid mati kecil, sampai di kantor mati kecil. Allahu Akbar. Mati teruslah dia. Tidur terus. Mana terletaknya tertidur. Itu nah. Enggak, saya enggak tidur, Ustaz. Saya pasang dengan saya ini. Itu yang tampak oleh sahabat. Perjalanan antara rumah dengan masjid, rumah dengan masjid itu perlihatkan dari. Menyesal sahabat, kenapa tidak lebih jauh? Ini rumahnya sampai masjid tak sampai dia, Bang. Allahu Akbar. Itu penyesalannya mungkin lebih besar lagi. Jangan sampai kita menyesal. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kira-kira apa yang diperlihatkan Allah sehingga Sya'ban menyebut yang baru? Diceritakan oleh Rasulullah, Sya'ban dari rumah menuju masjid pasti musim dingin, sejuk sekali. Awalnya Sya'ban hanya memakai satu lapis baju, dan baju itu baru dipasang oleh Sya'ban. Ketika keluar rumah ternyata dingin sangat menusuk, tembus ke kulit. Tak sanggup Sya'ban ini menahannya. Masuk lagi beliau ke rumah, ambil lagi baju yang lebih tebal, jaket lebih tebal. Dan jaket ini sudah usang. Yang baru letak di dalam, yang usang letak di luar sebagai pelapis. Itu kan biasa. Memang begitulah kita. Di tengah perjalanan jumpa seorang sahabat. Sahabat ini kedinginan, bisa jadi menyebabkan kematian karena saking dinginnya saat itu. Menengok kawannya ini kesulitan dan kepayahan, diberikanlah jaketnya ini. Wahai saudaraku, ini jaketku. Kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bersaudara kita ini. Dikasihnya. Tapi aneh orang tak bersaudara kita. Allah Akbar. Gara-gara salah paham. Tak bersaudara. Rupanya barang yang berharga itu ditampakkan pula oleh Allah. Karena butuh, Pak. Di musim dingin tentu kita pengen pakai baju yang tebal, yang berlapis-lapis agar dingin tak tembus. Kita sangat butuh, dan itu pun diberikan oleh Sya'ban. Rasanya kita sulitlah untuk meniru itu. Tapi ini pelajaran agar kita suatu ketika bisa jadi kita mampu untuk melakukan itu. Wahai saudaraku, wahai sahabatku, kamu kan mau pergi jauh. Ini jaketku, pakailah. Jaket ini berharga bagi saya. Diberikan juga pada orang itu. Mungkin itu akan ditampakkan oleh Allah ketika sakaratul maut. Dibawalah kawannya ini sampai di masjid. Akhirnya kawan ini pun selamat. Saat sakaratul maut ditampilkan oleh Allah amalan tersebut. Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Kemudian kata Rasulullah, Allah perlihatkan suatu pagi Sya'ban ini makan roti. Roti itu sudah habis separuh. Datang pengemis, wahai Sya'ban, saya ini lapar, belum makan seharian. Bisakah engkau membagi rotimu itu agar mengganjal perutku? Kata Sya'ban, kenapa tidak wahai saudaraku? Dibagi dua lah roti tersebut. Setelah dibagi, Sya'ban itu makan, tak kenyang. Pengemis itu pun tak kenyang. Sama-sama tak kenyang. Sya'ban butuh sekali makanan itu, tapi Sya'ban masih tetap berbagi. Lalu kemudian saat sakaratul maut rupanya ditampakkan pula amalan tersebut. Itulah penyesalan Sya'ban. Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya?
Andai semua yang diberikan oleh Sya'ban akan lebih banyak lagi pahalanya. Kotak infak lewat 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 70, 50.000, 70.000, 100.000. Yang dipilih 100 rupiah. Mak penyesalannya ngeri nanti itu. Tiap kali lewat infak pilih paling kecil. Ditampakkan oleh Allah, menyesal dia, Pak. Kalaulah yang besar itu aku berikan, tentu lebih besar pula pahalanya. Tak mampu kami yang besar, ya pertengahan jadilah. Jangan yang gambar parang terus. Marah bapak ni. Tiap sedekah gambar parang, tiap sedekah gambar parang. Sekali-kali kan gambar yang menari kan boleh juga. Gambar parang tahu? Yang 1000. Kalau tampakkan oleh Allah, menyesal. Padahal sudah bersedekah dia. Penyesalan itu bermakna kalau lebih besar yang diberikannya, lebih tinggi kedudukannya. Kalau lebih banyak yang diberikan, lebih mulia ke tempat Allah sediakan untuk dia. Maka orang yang sakaratul maut itu dipanjar, Pak. Kalau kita jual kerbau dipanjar, itu senang kita. Ini panjarnya, baru DP. Maka orang yang akan termaut itu di DP oleh Allah terlebih dahulu. Wahai jiwa yang tenang, ini DP-mu. Tempatmu di sini, tempatmu di sini, tempatmu di sini. Dah gembira. Maka senyumlah ruh itu ketika keluar dari tubuhnya. Kita berharap, doa kita berdoa setiap saat. Mudah-mudahan Allah perlihatkan amal kebaikan, amal yang berharga bagi kita ketika kita akan sakaratul maut. Setelah itu, setelah ruh itu dicabut, kan prosesnya dicabut dari kaki tadi. Kaki mulai dingin. Coba pegang kaki. Kalau udah dingin, udah dekat tuh. Pegang kaki masing-masing. Jangan kaki kawan, kaki kita. Orang meninggal tuh begitu. Karena ada seorang dokter, Pak. Dokter ini dia sering pengajian. Tahu dia ketika akan meninggal. Apa kata dia? Wahai istriku, sebentar lagi aku akan meninggal. Itu sudah terbaring, sudah lama terbaring. Kenapa begitu, Bang? Kaki abang sudah mulai dingin. Kemudian ditengoknya lah, apa namanya, alat tuh, alat pemantau tuh, mulai melemah. Awalnya begini, mulai sedikit detak jantungnya, mulai sedikit lurus. Setelah lurus, roh pun dicabut. Mata begini. Kenapa matanya terbuka, Ustaz? Sebagian besar ya. Ada memang yang tertidur ada. Ibu saya itu meninggal, Ustaz. Minum air zam-zam langsung dia meninggal. Dan memang ada perintahnya Bapak Ibu, ketika ada orang yang susah sakaratul maut, kasih minum. Susah dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dikasih minum. Itu ada tuntunannya. Kasih minum zam-zam, besok dia baring, langsung berangkat nih. Kalau suami saya ini tidak tahu, dia sampai ke dadanya, dia pun masih berkata, sudah dekat wahai istriku. Luar biasa kita ada. Kemudian naik ke dada sampai di leher nih, sedikit ya bunyi macam stop kontak, stek. Mata pun melihat. Karena dalam hadis disebutkan, idza qubidul arwah, apabila ruh itu dicabut, tabi'ahul basar, maka mata pun melihat. Yang di samping-samping dia itu tak nampak. Yang melihat hanya orang yang mengalami proses sakaratul maut tersebut. Kami melihat, Ustaz, ada saudara kami ketika akan meninggal itu mempelintir kain, Ustaz. Ambilnya sudut kain itu. Begini kan, Ustaz. Apa yang dia lakukan itu, Ustaz? Rupanya ibu ini di waktu mudanya untuk menafkahi anaknya, kerja dia jual kain. Jadi habis waktu dia itu, waktu-waktu berharga aja itu untuk menafkahi anaknya. Kerja jual kain dari satu tempat yang lain tempat. Rupanya itulah yang bisa jadi
Itulah yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mana lain? Bisa itu ada penyesalan. Ketika orang diberi nasihat, kadang aneh tingkahnya Pak. Inilah yang dipegang, itulah yang dipegang, ini yang dipegang. Karena saat sakaratul maut, setan, jin, iblis dan para malaikat hadir ketika itu. Maka malaikat jin itu, salah satu jin itu berkata, wahai anakku, dia menyerupai ayahnya, ikutilah agama Yahudi. Agama Yahudi adalah agama yang benar. Kita talkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mampu kita mempengaruhi jiwa dia, maka godaan-godaan setan itu tak berlaku atasnya. Tapi Ustaz, ada di antara jamaah kami, keluarga kami itu, dia katakan tidak. Itu maknanya buruk atau baik Ustaz? Itu maknanya baik, Bu. Karena orang yang setelah maut itu bukan menidakkan ucapan kita, tapi menidakkan ajakan setan dan jin tadi. Itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Tidak. Kalau dia mampu mengucapkan apa yang kita ucapkan, itulah yang paling baik. Kalaupun dia tak mengucapkannya, tugas kita selaku orang yang hidup sebagai ahli keluarganya sudah lepas. Nah, tugas kita tidak memastikan orang itu mengucapkan talqin la ilaha illallah, tidak. Tetapi tugas kita adalah membimbing. Maka disebut dibimbing ya, ditalkinkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Sebelah kiri, iblis yang lain pun menyamar semacam ibu. Apa kata dia? Wahai anakku, ikutilah agama Nasrani. Agama itulah agama yang paling benar. Kuat imannya, dikatakan tidak. Lebih kuat lagi, dia akan mengikuti ucapan orang yang berada di sekitarnya. Makanya banyak cara Bapak Ibu untuk membimbing orang yang setelah maut itu. Bisa dengan membaca Al-Quran, bacakan Al-Fatihah, bacakan surat Yasin. Boleh baca surat Yasin Ustaz? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin ketika ada orang yang akan meninggal. Dua makna hadis ini. Ketika orang yang akan meninggal dan ketika orang setelah meninggal. Ada ulama yang memahami demikian. Makanya ada namanya Yasin ini, baca Yasin ini. Itu sesungguhnya dari pemahaman para ulama tersebut. Tak mampu kami Yasin. Kenapa harus Yasin Ustaz? Ya tidak mesti Yasin. Mulai Al-Baqarah. Tapi jangan pula ayat 1000 dinar yang dibaca. Nanti ingat duit lagi dia. Nah, baca ayat-ayat yang, karena setan itu yuwaswisu fi sudurin nas, akan terus membisikkan ke hati manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin yang kafir dan dari kalangan manusia yang ingkar. Akhirnya berhasil anak ini mentalkinkan orang tuanya, menutup usianya dengan penutupan yang baik. Itu yang disebut dengan husnul khotimah. Yang kita inginkan dalam hidup kita ini satu rupanya Bapak Ibu. Apa yang satu itu? Penutupan yang baik. Kita berdoa, Allah makhtim lana bi husnil khotimah wala takhtim alaina bisuil khatim. Itu yang kita minta terus. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan penutupan yang baik, dan jangan tutup usia kami dengan penutupan yang buruk. Ada lagi yang menambahkan doa itu, Allah makhtim lana bi husnil khatimati was sa'adah. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan penutupan yang baik dan lagi bahagia. Wala takhtim alaina, dan jangan engkau tutup usia kami ini bisuil khamati wasyaqawa, dengan penutupan yang buruk dan penutupan yang celaka. Diucapkan oleh orang yang meninggal itu di sini la ilaha illallah. Kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, tak ada taubat lagi. Bertobat dia saat itu, taubat tidak diterima.
Allah bercerita tentang Fir'aun ketika akan tenggelam di Laut Merah. Fir'aun itu sempat bertobat, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Tapi nyawa sudah di sini, Pak. Tak diterima lagi taubat orang ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Yaqbalu taubata abadin ma lam yughargir. Allah senantiasa menerima taubat seseorang selama belum berada di ghargir. Ini disebut ghargir tadi. Maka itulah kita senantiasa istighfar, minta ampun kepada Allah. Saya tengok tulisan di situ 100 hari setiap hari, 100 kali setiap hari istighfar. Itu minimal itu. Nabi 100 kali, kita bukan nabi. Harus lebih banyak lagi kita beristighfar kepada Allah agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan sakaratul maut. Itulah prosesnya Bapak Ibu. Mata terbuka. Sebagian orang mata terbuka. Ketika mata terbuka ada doa. Jadi untuk mata itu tak sembarang main tutup aja, tidak. Ada doa yang harus dibaca. Apa doanya Ustaz? Tunggu minggu depan, bulan depan. Karena kalau macam sinetron, untuk episode yang akan datang itu ditayangkan dulu sekarang. Nah, kita tayangkan apa episode berikutnya, apa doa untuk menutup mata orang yang sudah meninggal. Apa doanya kira-kira? Lalu kemudian ruh itu sudah dicabut, dibawa kemana? Apakah dia melayang-layang di alam ini atau di mana dia? Tunggu bulan depan. Bersambung. Episode keempat. Jadi kalau tak ikut, itulah pengajar kita seri perjalanan akhirat. Ada 2 kali dia marah sama kita. Seri perjalanan akhirat. Kenapa kita sebut seri? Karena banyak perjalanan yang akan dilalui. Meninggal langsung masuk surga. Dah. Enak kali hidup dia. Panjang lagi, Pak. Itulah mudah-mudahan kita dapat menimba ilmu, memahami perjalanan sesudah perjalanan kehidupan di dunia ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.